di rumah Bapa yang bakar, terang bagai terang surya, sejuta tahun di sana, tak habis ku puja. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan panggilan berbakti kita yang terambil dalam Mazmur 104 ayat 31, 33, dan 35. Kita akan membacakannya secara silih berganti. Saya akan membacakan cetakan yang tipis, nanti Bapak Ibu Saudara akan membaca yang bercetak tebal, lalu nanti yang bercetak merah, kita akan membaca bersama-sama. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya, biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bersama-sama. Biarlah renunganku manis didengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang yang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Hai Tuhan, jiwa, hai jiwaku, haleluya. Amin. Sembahlah Allah yang maha besar. Sembahlah Allah yang maha besar, ucapkan syukur dengan bergema, benteng dan penolong yang maha esa, bertata di surga dengan megahnya. Masyurkanlah kodrat dan rahmatnya, bersalutkan terang di cakrawala, amarannya nyata di gempa hebat, petir guntur angin topan yang dahsyat. Rahmat-Mu ya Allah tak tersuka, perlindungan-Mu selalu dekat.
Tuhanlah Khalik dan Bapa kami, janji-Mu teguh tak Kau ingkari, kasih-Mu melimpah setiap saat, Kau benteng penolong dan juru selamat. Amin. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang boleh terus hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami mau membuka ibadah kami Tuhan, kami serahkan semuanya kepada-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali jemaat. Coba tengok kanan kiri Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah wajahnya berseri atau ada yang murung? Kalau masih ada yang murung, katakan Tuhan baik bagi kita semua. Kita akan naikkan pujian satu kita sekalian yang menyatakan bahwa kita satu di dalam Tuhan. Satu kita sekalian, kasih Tuhan menyatukan, bersatulah kita dalam Roh Tuhan, satu kita sekalian. Mari nyanyi sekalian. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersalam-salaman. Kasihnya kita rasakan, bergandengan tangan kita nyatakan, satu kita sekalian. Satu kita sekalian. Satu kita sekalian. Kasih Tuhan menyatukan, bersatulah kita dalam Roh Tuhan, satu kita sekalian. Mari nyanyi sekalian, kasihnya kita rasakan, bergandengan tangan kita nyatakan, satu kita sekalian. Mari nyanyi sekalian. Mari nyanyi sekalian. Kasihnya kita rasakan, bergandengan tangan kita nyatakan, satu kita sekalian. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan kita nyatakan, satu kita sekalian. Amin, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan sambutan dan pengarahan pastoral dari hambanya Pak Pendeta. Shalom Bapak Ibu, selamat datang dan selamat beribadah kembali. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan saja hari ini kita kembali berkumpul di rumah Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga bersyukur ini minggu terakhir ya di bulan Januari 2025. Jadi masih kuat semua? Amin ya. Ada sukacita? Amin ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah menikmati janji-janji Tuhan ya di bulan Januari ini. Dan kita yakin dan percaya kalau Tuhan mengizinkan kita nanti melangkah lebih jauh sampai di bulan Februari, ingat itu semua karena Tuhan. Dan kita juga yakin Tuhan pasti akan terus
memberikan kekuatan kepada kita, dan Tuhan pasti akan terus memelihara kehidupan kita. Tinggal kita mau nggak terus bersandar kepada Tuhan, mau nggak kita terus setia pada Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, ya pasti berkat Tuhan akan mengalir, ya walaupun kita menderita, walaupun kita susah, tapi di situ akan ada kekuatan, ada penghiburan yang dari Tuhan. Itulah berkat Tuhan yang terbesar bagi kita, ya. Nggak ada uang, tetap ada sukacita, ya. Amin. Baik Bapak Ibu, dan kita juga bersyukur hari ini di minggu terakhir ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Resiani Simamora, ya. Kok usah berdiri Bu ya, udah kenal semuanya. Jadi mari kita doakan Ibu Ani, saat ini juga sedang bergumul menempuh pendidikan S2-nya di UKI, ya. Dan bersyukur minggu kemarin sudah menyelesaikan ujian proposal, ya. Jadi kita terus doakan, ya, supaya Ibu Ani bisa lulus dengan baik dan boleh terus setia melayani Tuhan, ya. Dan terima kasih Bu Ani atas pelayanannya hari ini, menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan bahwa di tahun 2025 ini gereja tidak koster gereja, ya sudah tidak ada lagi, ya. Jadi Pak Sarim sudah mengundurkan diri, dan sesuai dengan kesepakatan di rapat perancang, jadi tahun 2025 ini gereja tidak mencari koster gereja. Jadi kita akan bersihkan gereja, rapikan gereja bersama-sama, ya. Jadi dan minggu lalu sudah dibersihkan oleh kaum muda dan remaja, dan minggu ini dibersihkan oleh PPI, ya, wanita Ebenezer, ya. Dan minggu depan akan dibersihkan oleh PPI, ya. Dan saya melihat, ya, bersyukur, ya, dari kemarin luar biasa bersih semua, wangi semua, ya. Jadi saya kasih nilai 100 semua, ya. Tepuk tangan dong dulu Bapak Ibu, ya. Ya. Tapi untuk PPI belum tentu dapat 100, ya. Minggu depan saya lihat dulu nih, gimana kerjanya. Enggak, ya, bukan nilai, ya, tapi semangat untuk membersihkan, gotong royong, ada kebersamaan, ya. Dan saya ingin melihat juga nanti minggu depan PPI itu siapa aja yang datang. Jadi mari kita bersama-sama membersihkan gereja, itu bagian dari kita melayani Tuhan, ya, menyerahkan hidup. Kalau Pak Utu minggu depan mau datang bersihin gereja sama Pak Coki yang lain, silakan. Semuanya, ya. Baik Bapak Ibu, dan gereja juga mengucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu di minggu lalu. Silakan setiap minggu, ya, jemaat Bapak Ibu lihat laporan keuangan gereja kita, ya, setiap minggunya itu di warta. Ya, itu sudah tertera di sana, nomor persembahan, nomor perpuluhan Bapak Ibu semua sudah tertera di situ, ya. Nah, kalau tidak tercantum di situ, minggu lalu saya ngasih persembahan kok nggak ada, ya, nggak ada nomor saya. Tolong disampaikan, ya. Boleh sampaikan kepada saya, boleh sampaikan kepada panitia keuangan, ya. Siapa tahu ada kekeliruan dalam penulisan atau kesalahan, ya. Jadi nanti akan diperbaiki di minggu yang akan datang, ya. Baik, itu saja Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita arahkan hati pikiran kita untuk menyembah Tuhan, untuk masuk dalam ibadah lebih dalam lagi. Amin. Selamat beribadah, Tuhan berkati. Kita akan membaca Alkitab kita. Yang terambil dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 3 dan yang keempat. Kita akan membacakannya secara bersama-sama dengan perlahan-lahan.
Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan secara bersama-sama dan perlahan-lahan. Yesaya pasal 46 ayat 3 dan 4 dalam perikop para dewa Babel tidak berdaya. 2, 3. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan menaikkan segala pokok-pokok doa kita yang disampaikan oleh Ibu Lilis. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu buah pujian yang menyatakan berjalan serta Tuhan. Dulu hidupku telah gulita, ku berjalan meraba-raba, tiada tongkat yang ku pegang, ku berjalanlah dalam bimbang, sungguh nyaman berjalan sertanya, tak usah takut akan bahaya, terang benderang sinar pelitanya, langkahku kini jadi aman. Tangan Tuhan dibukakannya, tongkatnya diulurkan segera, pelitanya pun bersinar terang, hingga ku jalan dengan tenang. Sungguh nyaman berjalan sertanya, tak usah takut akan bahaya, terang benderang sinar pelitanya, langkahku kini jadi aman. Ayat 3. Maukah saudara mengikutku, jalan mengiring penebusku, karena tongkatnya kau tak jatuh, karena pelitanya terang jalanmu. Sungguh nyaman berjalan sertanya, tak usah takut akan bahaya, terang benderang sinar pelitanya, langkahku kini sungguh nyaman berjalan sertanya. Sungguh nyaman berjalan sertanya, tak usah takut akan bahaya, terang benderang sinar pelitanya, langkahku kini jadi aman. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena saat ini kami bisa berkumpul di tempat ini, kami bisa bertemu satu sama lain dalam keadaan sehat.
Kami merasa nyaman di tempat-Mu ya Bapa. Biarlah kami selalu nyaman dan selalu kami mencari kenyamanan hanya di dalam nama-Mu saja, hanya di tempat-Mu saja ya Bapa. Kami mengucap syukur hari ini cuaca sangat baik sehingga kami dengan mudah bisa sampai ke tempat ini tanpa halangan satu apapun. Kami juga sangat mengucap syukur penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Segala berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami semua, kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan semua yang Tuhan limpahkan kepada kami sungguh-sungguh sangat mengucap syukur Tuhan. Semua karena kasih Tuhan kepada kami semua. Kami saat ini datang kepadamu, mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami, begitu banyak dosa yang sudah kami lakukan hari lepas hari Tuhan. Tuhan tolong ampuni kami, layakkan kami untuk datang kepadamu ya Bapa. Saat ini kami berdoa ya Bapa, untuk gereja kami dengan segala kegiatannya. Tuhan Yesus tolong gereja kami supaya kami semua sebagai jemaat di tempat ini, supaya kami selalu rindu untuk datang kepadamu dalam setiap acara-acara persekutuan-persekutuan di gereja kami ya Bapa. Supaya kami selalu rindu untuk datang kepadamu, selalu rindu ingin mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan buat segala keperluan gereja kami, setiap minggu, setiap bulannya Tuhan tolong cukupkan semua dana-dana yang diperlukan untuk keperluan gereja kami dan juga segala kegiatan gereja kami di sepanjang tahun ini. Kami membutuhkan dana yang sangat besar Tuhan untuk acara SEAL, untuk acara ABYC, untuk acara kunjungan ke pos PI kami di Mentawai dan juga untuk WBI nasional nanti di tahun ini gereja kami sangat membutuhkan dana yang besar. Kami hanya berserah kepadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan mendengarkan segala doa-doa kami, segala pergumulan kami untuk biaya-biaya yang harus kami keluarkan yang begitu besar di gereja kami. Tuhan tolong kami supaya kami mampu untuk mencukupkan semua biaya-biaya yang kami perlukan di tahun ini yang sangat-sangat besar ya Bapak. Kami serahkan segala pergumulan biaya-biaya ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya gereja kami pun mampu untuk membiayai semua pengeluaran-pengeluaran setiap minggu dan setiap bulannya Tuhan yang begitu besar. Tuhan kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan gereja kami ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan mencukupkannya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya lewat iman kami selalu percaya bahwa Engkau selalu ada buat kami dan biarlah lewat iman kami tidak hanya cuma berkata tapi kami juga bisa melakukannya Tuhan untuk menunjukkan bahwa iman kami tidak kosong, iman kami tidak mati ya Bapak. Tuhan tolong kami supaya kami punya hati untuk murah hati untuk selalu memberi kepada Tuhan. Kami saat ini berdoa Tuhan Yesus buat setiap jemaat gereja kami yang sedang sakit, Tuhan tolong jamah sakitnya mereka semua dengan kuasa-Mu. Ada Mbah Honi, ada Pak Leon, ada Iren, ada Ricky, Randy, ada Oma Mary, ada Oma Sisolawati, ada Pak Sarin juga, ada Bu Turi juga, dan jemaat-jemaat kami yang lain Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Tolong jamah sakitnya mereka semua dengan kuasa-Mu, berilah kesembuhan dan kesehatan buat mereka semua, dan juga yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, Bu Ani sedang sakit pula. Tuhan Yesus tolong jamah sakitnya Bu Ani dan semua jemaat yang lain dengan kuasa-Mu ya Bapak. Kami serahkan jemaat kami semua yang sedang sakit ke dalam tangan Tuhan, juga jemaat kami yang lansia Tuhan. Tuhan tolong orang-orang tua kami yang sudah tua, Tuhan tolong berilah kesehatan, kekuatan buat para lansia di gereja kami supaya para lansia selalu sehat dan kuat, dan Tuhan Yesus tolong supaya selalu ada sukacita di masa tua para orang-orang tua kami ini ya Bapak. Kami serahkan orang-orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Kami saat ini berdoa Tuhan buat gembala sidang kami bersama anak dan anak-anak dan juga istri. Tuhan Yesus tolong berilah kesehatan, kekuatan buat keluarga gembala sidang kami. Biarlah kami semua selalu mendapatkan berkat lewat firman-firman yang selalu disampaikan oleh gembala sidang kami. Tuhan tolong berilah kesehatan, kekuatan buat Pak Komang dan juga Bu Eli, supaya Pak Komang dan Bu Eli pun selalu sehat dalam memberikan kami makanan rohani buat kami setiap harinya, setiap minggu, setiap hari lewat renungan. Tuhan Yesus tolong
Bilang kesehatan buat keluarga ini Tuhan, dan juga buat anak-anaknya, supaya anak-anaknya pun selalu sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan. Jadikan Sam dan Sean menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kami serahkan keluarga kembali sedang ke dalam tangan Tuhan, berkati kehidupan dan pelayanan keluarga kembali sedang kami ya Bapa. Kami saat ini juga berdoa Tuhan buat kami semua yang melayani pada hari ini Tuhan, mengucap syukur kami semua bisa melayani, dan Tuhan tolong berilah kemampuan buat kami semua untuk bisa melayani Engkau dengan baik. Kami berdoa Tuhan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, lewat musik, lewat sound system, lewat multimedia Tuhan, supaya semuanya bisa berjalan supaya bisa bekerja dengan baik, supaya tidak ada hambatan satu apapun, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik pula, dan biarlah hati pikiran kami hanya tertuju padamu saja ya Tuhan. Kami saat ini berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sedang sekolah Tuhan, dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka semua, supaya mereka semua selalu sehat, berilah kepintaran, kepandaian buat mereka semua ya Bapa, supaya mereka bisa membanggakan orang tuanya, dan juga bisa terutama bisa membuat bangga sebagai pengikut Tuhan Yesus. Tuhan tolong berilah kemampuan buat kami semua orang tuanya, supaya kami mampu untuk mencukupi semua kebutuhan mereka, pendidikan mereka Tuhan, supaya kami mampu ya Bapa. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Kami saat ini berdoa juga Tuhan buat rumah tangga tiap jemaat di gereja kami Tuhan, supaya kami setiap rumah tangga saling mengasihi satu sama lain, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, dan juga anak-anak juga menghormati orang tuanya, dan kami semua orang tuanya juga mengasihi anak-anak kami, dan kami bisa mendidik anak-anak kami sesuai dengan firman Tuhan. Kami serahkan kehidupan rumah tangga kami semua jemaat gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Kami saat ini berdoa Tuhan buat jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus tolong berkati mereka semua yang mencari pekerjaan, supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga mereka bisa mencukupi semua kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka ya Bapak. Dan Tuhan tolong berkati juga mereka yang membuka usaha, supaya mereka pun usahanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, supaya Tuhan tolong berkati setiap usaha-usaha mereka ya Bapak. Kami serahkan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Kami saat ini berdoa Tuhan Yesus buat pos PI kami yang ada di Sungai Galing maupun yang ada di Mentawai. Tuhan Yesus tolong berkati Pak Melki dan juga istri yang melayani di Sungai Galing. Tuhan Yesus tolong berkati, berilah kesehatan, kekuatan, khususnya buat istri yang saat ini menjelang masa melahirkan Tuhan. Tuhan Yesus tolong berilah kekuatan, kesehatan buat istrinya Melki, supaya selalu sehat, dan pada saatnya melahirkan nanti istrinya Pak Melki bisa melahirkan dengan baik, dan juga anak dan juga ibunya pun dalam keadaan sehat. Tuhan tolong sertai, cukupkanlah semua dana-dana yang diperlukan untuk masa persalinan nanti ya Bapak, dan Tuhan Yesus tolong berkati pelayan Pak Melki dan juga istrinya, dan juga berkati juga jemaat di sana, supaya jemaat di sana pun satu sama lain saling mendukung dalam pelayanan dan untuk kemajuan gereja mereka di sana ya Bapak. Kami serahkan pelayanan mereka di Sungai Galing ke dalam tangan Tuhan. Kami juga saat ini berdoa Tuhan buat pelayanan Pak Darman di Mentawai sana Tuhan, bersama istri dan keluarganya Tuhan. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong, kami sungguh-sungguh sangat bersyukur karena di sana Pak Darman sudah bisa mendirikan pos PI walaupun tempat ibadah, walaupun belum semuanya terselesaikan Tuhan, tapi Tuhan sudah membuat segala sesuatunya begitu baik. Mengucap syukur Tuhan karena ada tanah dan juga ada biaya walaupun perlahan-lahan Tuhan, tapi semuanya pasti di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya dalam perlahan pasti akan menghasilkan sesuatu yang pasti, yang indah pada waktunya nanti ya Tuhan. Tuhan tolong berkati pelayanan Pak Darman dan keluarganya, dan Tuhan tolong berkati juga jemaat di sana, supaya mereka pun saling mendukung dalam pelayanan mereka di sana untuk mendatangkan jiwa-jiwa baru yang lebih setia lagi, dan Tuhan tolong berkati mereka semua yang ada di sana ya Bapak. Kami serahkan pelayanan Pak Darman dan keluarga ke dalam tangan Tuhan. Kami saat ini berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapak. Tuhan tolong berilah keamanan di dalam bangsa kami, negeri kami ini.
Saat-saat ini banyak sekali bencana-bencana alam, khususnya dalam minggu-minggu ini banyak sekali kebakaran di mana-mana. Kami mohon ampun Tuhan, ampuni kami semua ya Tuhan. Mungkin kami sudah melakukan kesalahan-kesalahan sehingga kami ditegur lewat semua ini Tuhan. Bila kesadaran buat kami semua supaya kami lebih berhati-hati, lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih memperbaiki diri kami dalam kehidupan kami, supaya kami hidup bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tolong berkati bangsa kami Tuhan, dari jajaran yang paling tinggi, dari yang paling tinggi presiden sampai yang paling rendah RT RW Tuhan, Tuhan tolong berkati mereka semua. Berilah kemampuan buat mereka semua untuk bisa memimpin bangsa kami dengan baik, dengan adil, dan dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan kami semua Tuhan Yesus di dalam ibadah ini, supaya kami semua bisa beribadah dengan baik. Kami serahkan sisa waktu ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sesaat lagi kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu buah pujian yang menyatakan, mari kumpulkan. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hatimu senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hatimu senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hatimu senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hatimu senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hatimu senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hatimu senang. Dalam kesedihan kita menaburkan, walaupun sengsara kita akan tenang. Saat tangis hilang, Tuhan menghiburkan, pasti ada hasil, hatimu senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hatimu senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hatimu senang. Dua orang yang bertugas silakan maju ke depan. Panggilan memberi terambil dalam Mazmur 126 ayat yang kelima sampai yang keenam. Orang-orang yang menaburkan dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya.
Saya mengundang kita untuk semua bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita. Pujilah Allah yang mulia, hai makhluk surga dan dunia, atas berkat-Nya puji terus Sang Bapa Putra Roh Kudus. Amin. Amin, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan yang mengembalikannya. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Ani Simamora. Namun sebelumnya, paduan suara gereja dan paduan suara nursery akan memberkati kita terlebih dahulu. Pada paduan suara, saya persilakan waktu. Seperti Yesus satu, Dia yang seperti Yesus satu, Dia Yesus tahu kita, kita bicara hidup selamanya. Dia dapat seperti Yesus satu, Dia dapat kuasa agung Yesus satu, Dia dapat yang setulus Yesus satu, Dia Yesus lawan kita, kita bicara selamanya. Dia dapat seperti Yesus satu, Dia dapat orang ditinggalkannya satu, Dia sedih tolaknya satu, Dia Yesus lawan kita, kita
Panggil nama saya, dengar panggil namaku, dengar panggil nama saya, juga yang panggil namamu. Jawab ya, ya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh Irama, oh Irama, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Irama, dengar yang panggil nama saya, dengar yang panggil namaku, dengar yang panggil nama saya, juga yang panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh Irama, oh Irama, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Irama. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan sudah boleh memimpin ibadah ini dari awal sampai kami boleh mempersembahkan puji-pujian kepadamu. Dan sekarang kami sudah siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak juga akan belajar di kelas nursery. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati kami semua yang akan menikmati firman Tuhan, baik anak-anak maupun kami yang ada di dalam ruangan ibadah ini, baik hamba-Mu sendiri maupun guru-guru di kelas nursery, agar Tuhan sendiri yang memimpin dan memampukan kami semua untuk
melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami semua, agar firman-Mu yang kami dengar bersama-sama menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sedikit batuk, udah hampir seminggu ini, tapi tidak mengurangi rasa sukacita, rasa senang bisa melayani Tuhan, bisa dipercaya pada kesempatan ini ya oleh Pak Komang untuk memberikan atau berbagi firman Tuhan. Terima kasih buat Pak Komang yang memberikan kesempatan ini. Bapak Ibu, mungkin cara saya menyampaikan firman Tuhan nanti tidak seperti Pak Komang ya, yang begitu berapi-api, yang begitu semangat, suaranya keras gitu ya. Tapi Bapak Ibu, saya berdoa supaya kita semua yang ada di dalam ruangan gereja ini bisa sama-sama menikmati firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu berkat bagi kita semua untuk mengubahkan kehidupan kita. Nah, sepanjang 3 minggu kita sudah menjalani, hampir 4 minggu, kita sudah menjalani bulan Januari 2025. Pak Komang sudah menyampaikan firman Tuhan yang berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Nah, pada minggu terakhir di bulan Januari ini pun kita akan menutupnya juga dengan firman Tuhan yang mengatakan Tuhan yang setia. Terambil dari Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Tadi kita sudah membacakannya. Saya akan membacakan sekali lagi buat kita semua. Yesaya 46 ayat 3 sampai 4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu, berbicara tentang kata setia, banyak orang yang memplesetkannya ya dengan makna negatif. Contohnya gitu ya, setiap tikungan ada gitu ya. Ini menggambarkan sikap seseorang yang selalu ada di mana-mana dalam hal perbuatan yang negatif. Itu ya, misalkan di dalam tawuran lah contohnya gitu ya, di mana dia yang menjadi motor gitu ya, di motor terjadinya tawuran, misalkan pelajar gitu ya, dia ada di mana dilihat pelajar ada gitu ya, berbeda sekolah dengan dia jadi motor atau penggerak terjadinya tawuran. Itu salah satu contohnya gitu ya. Kemudian salah satu contohnya lagi misalkan seseorang yang punya pasangan ada di mana-mana contohnya. Itu banyak orang yang memplesetkannya gitu ya. Mengartikan kata setia itu. Setiap tikungan ada dan mungkin ada hal-hal negatif lainnya ya. Namun bagi kita orang percaya, anak-anak Tuhan, arti kata setia itu penting. Yang dapat diartikan setiap keadaan Tuhan ada. Makna dari kata setia
itu sebenarnya adalah sikap yang berpegang teguh pada komitmen dan janji. Setia juga dapat diartikan sebagai keterikatan yang tak tergoyahkan kepada seseorang, sesuatu, atau janji. Jadi ini merupakan sikap seseorang, sikap individu, sikap pribadi. Nah, kita akan berbicara tentang Tuhan yang setia. Kita akan berbicara tentang setiap keadaan Tuhan ada. Berarti kita perlu mengetahui arti dari kesetiaan Tuhan. Nah, berbicara tentang arti setia tadi merupakan sikap, berarti ini berbicara tentang sikap Tuhan. Ya, pribadinya Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan. Nah, bagaimana sikapnya Tuhan itu? Ya, sikapnya Tuhan di sini tentang arti kesetiaan Tuhan itu berpegang teguh pada 3 hal. Yang pertama itu komitmen. Nah, berbicara soal komitmen ini adalah artinya keterikatan dengan diri sendiri. Maksudnya berbicara soal integritas kepribadian Allah, hakikatnya Allah, ciri khasnya Allah. Dia tetap dalam dirinya. Dia berjanji pada dirinya sendiri dengan sungguh-sungguh untuk bertindak atau memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Artinya juga Allah itu, Tuhan itu adalah pribadi yang tidak berubah. Itu integritas Allah yang kita sembah. Hal ini bisa kita buktikan di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Ada di Bilangan, saya akan membacakan. Ada di Bilangan 23 ayat 19. Alkitab berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Apakah ia berfirman dan tidak akan melakukannya? Kemudian di dalam Mazmur juga mengatakan tentang kepribadian Allah yang memiliki sikap komitmen, integritasnya. Yaitu berkata di Mazmur 102 ayat 26 sampai 28, dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka. Dan mereka berubah, tetapi engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Nah, ini ayat-ayat firman Tuhan yang meneguhkan, yang menguatkan bahwa integritas Allah itu, kepribadian Allah itu dalam hal komitmen dia tidak berubah. Ya, kepribadian Allah itu tidak berubah. Dan masih ada ayat-ayat lain di dalam Yesaya. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya, boleh mencatatnya. Yesaya 41 ayat 4, Maliaki 3 ayat 6, Ibrani 1 ayat 11 sampai 12, Yakobus 1 ayat 17. Jadi dan banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan yang meneguhkan hal ini. Kemudian kita berbicara tentang sikap Tuhan yang berpegang teguh pada janji. Nah, pernyataan janji itu merupakan pernyataan kesanggupan melakukan komitmen antara dua belah pihak. Artinya kontrak atau jaminan dari Allah kepada manusia. Nah, janji Allah gitu ya. Allah sendiri yang membuat kontrak, yang membuat jaminan kepada manusia. Ya, ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung, yang menguatkan tentang kepribadian Allah yang sanggup melakukan janjinya gitu ya. Itu ada di 2 Petrus 3 ayat 9. Ayat ini berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki
supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kemudian di dalam Kejadian 28 ayat 15, firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, hal ini merupakan janji Allah kepada Yakub ketika Yakub melarikan diri dari saudaranya Esau, ya, ketika dia menipu saudaranya. Kemudian janji ini diucapkan oleh Allah ketika Yakub ada di Betel. Nah, dan ada ayat-ayat firman Tuhan yang lain yang menguatkan bahwa jaminan Allah, kontrak dari Allah kepada kita tentang janjinya pasti akan digenapi. Di dalam Yeremia 33 ayat 14, 2 Korintus 1 ayat 20. Kita tidak membacanya. Kemudian berbicara soal keterikatan. Sikap Tuhan yang berpegang teguh kepada keterikatan. Nah, berbicara soal keterikatan, ini artinya ikatan emosional yang dibentuk seorang individu dengan individu lain, atau ikatan emosional dari Allah kepada kita, kepada manusia yang bersifat mengikat, ya, yang bersifat mengikat terus-menerus. Artinya ikatan Tuhan dengan orang percaya yang telah dimeteraikan dengan darahnya berlaku sampai selamanya. Ya, hal ini dibuktikan dengan meterai. Ada tanda meterai. Satu perjanjian, satu surat kontrak akan resmi gitu ya kalau ada meterai. Nah, janji Allah, keterikatan Allah dengan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, keterikatan Allah dengan orang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ayat firman Tuhan yang menguatkan hal ini ada di Efesus 1 ayat 13 berkata, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kemudian di Efesus 4 ayat 30 juga berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi kita ini sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Orang percaya, orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan tanda ini berlaku sampai selama-lamanya. Makanya tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Ya, seperti itu tentang kepribadian Allah, sikap Tuhan yang berpegang teguh kepada komitmennya, berpegang teguh kepada janjinya, dan berpegang teguh kepada keterikatan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Bukti kesetiaan Tuhan. Nah, tadi saya sudah bacakan ya ayat 3 sampai ayat 4. Ayat ini, di dalam ayat ini merupakan pesan Tuhan ya. Sejarahnya itu pesan Tuhan kepada umat Israel melalui Nabi Yesaya. Ya, melalui Nabi Yesaya. Jadi di mana saat itu gitu ya, Raja Kores akan melaksanakan penghukuman Allah terhadap Babel. Di situ perikopnya itu para dewa Babel tidak berdaya. Nah, Bel itu adalah dewa umat Babel. Makanya dikatakan ya Babel. Dewa mereka itu namanya Bel. Yang mereka sanjung, yang mereka puja, yang mereka banggakan, dan mereka berharap bersandar kepada dewa Bel itu. Kemudian ada namanya juga Dewa Nebo, yang mereka juga sanjung. Dewa Nebo itu
tentang sains dan pengetahuan. Mereka juga bersandar kepada pengetahuan, bersandar pada ilmu, gitu ya. Akan tetapi dewa-dewa ini membutuhkan binatang dan manusia untuk membawa mereka berkeliling. Artinya dewa yang disembah oleh bangsa Babel adalah dewa yang tidak bisa bergerak, dewa yang tidak hidup, dewa yang mati. Ya, dewa yang tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri saat terjadi pembuangan. Tidak bisa bergerak. Tapi orang Babel itu justru menyembah dewa yang mati ini. Justru mereka mengandalkan dewa yang mati ini. Makanya dinasihatkan, diteguhkan, dikuatkan oleh Nabi Yesaya bangsa Israel. Dikatakan, akan tetapi dewa-dewa ini membutuhkan binatang dan manusia untuk membawa mereka berkeliling. Tetapi mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka saat dibawa ke pembuangan. Sebaliknya, Allah menciptakan dan memelihara kita. Kasih-Nya tak berkesudahan sehingga Dia akan memelihara kita sepanjang masa hidup kita dan bahkan sesudah kita mati. Kita tadi sudah membacakan ayat 3 ayat 4 bahwa sejak dari kandungan pun kita sudah didukung. Sejak dari kandungan pun kita sudah dijunjung. Ya, artinya Tuhan sudah menyertai kita, sudah meninggikan kita. Belum ada kita lahir di bumi ini gitu ya. Tuhan sudah setia sama kita. Kesetiaan Tuhan itu sudah dinyatakan. Ya, sampai kita kemudian lahir, bertumbuh menjadi anak-anak, ya menjadi orang remaja, dewasa, sampai orang tua, sampai bahkan lanjut usia. Ya, bahkan sampai dikatakan sesudah mati. Ya, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Nah, khususnya di ayat 4 ini Bapak Ibu, ini tidak hanya berlaku bagi orang tua saja. Ya, yang berkata sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini memang menguatkan untuk Bapak Ibu yang sudah lansia, oma opa gitu ya. Tetapi firman Tuhan ini tidak hanya berlaku buat opa oma, ya, tetapi berlaku juga buat kita semua, ya, berlaku juga buat kita semua karena ini merupakan pernyataan Allah, ya, pernyataan Allah semuanya ini sejak kita lahir, sejak kita dari kandungan. Tuhan sudah menyatakan kesetiaannya kepada kita. Bahkan sampai nanti kita menutup mata. Tuhan menyatakan perhatiannya kepada kita. Janji perlindungan, janji keselamatan. Itu sebabnya Allah berkehendak agar umatnya itu menghargai hidup yang bijaksana gitu ya, khususnya juga dalam masa tua. Jadi kita artinya juga tidak selama-lamanya muda gitu ya, kita akan tua. Nah, kemudian juga yang orang tua juga gitu ya, tidak merasa tidak berguna lagi ya, karena sudah tua, sudah lemah, tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Lalu berkata sudah tidak berguna gitu ya. Di mata Allah ya, dari kita lahir sampai kita tua, sampai menutup mata, Allah tetap meninggikan kita. Allah tetap mendukung kita. Allah tetap setia kepada kita. Nah, itu harus kita hargai. Jadi kita usia sudah lanjut, sudah tua, ya, kita harus hargai. Ya, karena Tuhan menghargai gitu ya, menghargai, menjunjung pribadi kita. Nah, bukti kesetiaan Tuhan dapat kita lihat contohnya dalam tokoh-tokoh Alkitab. Misalnya Abraham, Musa, Daud,
Bahkan sampai Yesus Kristus, ada tokoh-tokoh yang lain gitu ya. Contohnya Abraham. Abraham itu memiliki cerita kehidupan yang unik. Ya, mulai dari lahir sampai menutup mata. Bapak Ibu yang membaca Alkitab tahu ceritanya, pasti langsung mengerti apa yang saya maksud gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang belum tahu gitu ya, boleh membacanya, mencarinya, merasa penasaran kayak mana cerita tentang Abraham. Ya, supaya bisa cari tahu. Nah, Abraham ini berbeda ya, di masa kecilnya hingga dewasa. Namun di saat Abraham memutuskan mengikut kehendak Tuhan untuk pergi mengembara dari rumah masa kecilnya di Ur Kasdim ke tanah perjanjian, dia banyak menerima janji Allah. Ya, janji Tuhan manis buat dia ya. Memberinya, Allah akan memberinya tempat atau tanah yang berlimpah susu dan madunya. Allah akan memberikan keturunan buat dia gitu ya, yang tidak terhitung banyaknya. Tetapi dalam perjalanannya Allah belum mewujudkannya, tetapi dia malah mengalami perjalanan yang sulit. Ada tantangan ya. Kemudian juga dia harus menunggu lama janji Tuhan itu digenapi ya. Nah, dia harus menunggu lama sampai sudah tua ya, bicara soal keturunannya. Tapi Tuhan menggenapi ya, Tuhan menggenapi sampai Ishak lahir gitu ya. Tuhan menepati janjinya. Tuhan juga menepati janjinya untuk memberikan tanah Kanaan. Abraham sampai ke tanah Kanaan, hidup di tanah Kanaan dan menikmati buah dari tanah Kanaan. Ya. Manisnya tanah Kanaan, dia bisa menikmati meskipun melalui perjalanan yang panjang, kesulitan-kesulitan, tantangan yang dia hadapi. Sampai dikira gitu ya, Tuhan sudah lupa janji. Ya, sampai Sarah istrinya itu menyuruh dia untuk menikah gitu ya dengan pembantunya gitu ya. Dikira Tuhan lupa janji, tetapi tidak. Ya, Tuhan menepati janjinya. Kemudian kisah hidup Musa. Sejak bayi ya, unik juga kisah hidup Musa itu ya yang tertulis. Dia lahir masa perbudakan, dibuang ke sungai, diadopsi putri Firaun, dia mengembara, kemudian juga hingga menjadi dia dipakai Tuhan pemimpin orang Israel, yang membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Siapa yang menyangka gitu ya? Siapa yang tahu semua itu sudah Tuhan bungkus, ya sudah Tuhan rencanakan, sudah Tuhan atur kehidupan Musa, ya. Dari dia lahir begitu menderita gitu ya, tetapi justru dia dipakai Tuhan, ya luar biasa menjadi pemimpin. Nah, di sini kita lihat Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada Musa, bahkan menggenapi janjinya kepada bangsa Israel untuk membawa bangsa Israel itu kembali ke tanah perjanjian, membebaskan mereka. Kehidupan Daud pun ya begitu unik dan berliku-liku. Hal itu pun semua membuktikan bahwa Allah setia, ya setia kepada umatnya, setia kepada orang yang percaya kepada Dia. Allah setia kepada perjanjiannya, ya bahkan sampai kelahiran, kehidupan, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu menyatakan dan membuktikan kesetiaan Allah pada komitmen, pada janji, dan pada keterikatannya kepada manusia. Demikian halnya kita Bapak Ibu. Masing-masing kita memiliki cerita kehidupannya yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Ya, kalau kita
merenung-renungkan perjalanan hidup kita, mungkin ya seingat kita, yang kita ingat dari kecil, ya, apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita lalui, apa yang sudah kita alami. Unik, ya, meskipun mungkin berliku-liku gitu ya, susah, ada nakalnya juga gitu ya, panjang perjalanannya, tapi cerita kehidupan kita itu pun gitu ya sudah dibungkus. Nah, berbeda satu dengan yang lain. Kalau kita menuliskannya masing-masing, kita banyak cerita. Dan kita bisa mengatakan Tuhan luar biasa ya, membuat kita masing-masing dengan kehidupan kita yang unik. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Nah, marilah kita ketahui Bapak Ibu bahwa Allah sudah mengemas kehidupan kita dari awal sampai akhir. Dia sudah melakukannya. Dahulu, ya, sejak kita belum lahir, kemudian yang sudah kita lewati hari-hari kita, masa-masa kita, sampai sekarang. Usia kita berapa? Mungkin masih anak-anak, mungkin masih remaja, masih muda, masih ibu-ibu, dewasa, atau masih sudah lanjut usia. Sampai sekarang Tuhan masih menyatakan kesetiaannya. Sampai kemudian Tuhan mau meneruskannya, ya, dan akan terus melakukannya sampai selama-lamanya, sampai kita menutup mata. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana respon kita atas kesetiaan Allah? Apakah kita masih takut dan gentar menjalani kehidupan ini? Apakah kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kekuatan dunia ini? Apakah kita masih tetap mau hidup di dalam dosa? Masihkah kita meragukan Dia sebagai Tuhan yang menjamin hidup kita? Masihkah kita tidak mau bertobat dan berubah? Masihkah kita tidak mau beribadah dan melayani Dia dengan setia? Masihkah kita tidak percaya firman dan janjinya? Dan mungkin masih banyak hal yang kita takutkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sudah tua. Semakin tua bagi yang sudah dewasa dan lanjut usia. Kita sudah besar dan semakin besar bagi anak-anak dan kaum muda. Kita bertumbuh, kita punya cerita hidup yang berbeda-beda, satu dengan lainnya. Itulah bentuk kesetiaan Tuhan yang kita alami. Sekalipun kita pernah berbuat salah, Tuhan tetap setia menunggu kita berubah. Sekalipun mungkin kesulitan demi kesulitan yang kita alami, Tuhan masih tetap setia. Sekalipun kita sekarang sudah renta, sudah lanjut usia, sudah tidak berdaya lagi, sudah ubanan, ya, atau belum bekerja, atau sudah pensiun, dan sebagainya yang kita sedang alami, Tuhan masih tetap setia di setiap keadaan. Ya, mungkin wajar bagi kita sebagai manusia, kita berkata, bagaimana dengan kehidupan anak-anakku, sekolahnya, kesehatannya, masa depannya, bagaimana dengan usahaku, pekerjaanku, kesehatanku, dan lainnya. Bagaimana ke depan, bagaimana. Bagaimana dengan kebutuhan gereja kita mungkin ke depan, ya bagaimana. Banyak hal yang kita pertanyakan atau yang kita takutkan. Inilah yang Tuhan katakan kepada kita. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah persiapkan diri dengan Tuhan.
Persiapkan diri menghadapi dan menerima setiap keadaan. Inilah yang membuat kita sering gagal gitu ya, karena tidak siap. Sibuk mempersiapkan hal-hal yang tadi seperti Babel, kekuatan dunia ini gitu ya. Tetapi kita lupa mempersiapkan diri kita dengan Tuhan. Jika Tuhan sudah membawa kita ada sampai saat ini, dengan berbagai macam keadaan yang sudah kita lalui, marilah kita ketahui, Tuhanlah yang telah menggendong, menguatkan, menanggung, memikul dan menyelamatkan kita. Dia yang telah melakukannya dari dahulu kala, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Dia akan tetap melakukannya. Bapak Ibu, mungkin hiasan pohon Natal ini akan dibongkar. Ya, semangat kita kemarin merayakan, persiapkan Natal, tahun baru, sehingga membuat kita begitu bersemangat, begitu dekat dengan Tuhan. Apakah itu akan mempengaruhi? Ya, apakah hiasan ini akan mempengaruhi kesetiaan kita atau semangat kita untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, dan lain sebagainya? Marilah kita ketahui Bapak Ibu, kita akan tetap beribadah. Kita akan tetap melayani Tuhan. Ya, walaupun ornamen ini dibongkar, walaupun tahun baru sudah lewat, kita akan menyongsong bulan-bulan berikutnya, hari-hari berikutnya. Hal itu tidak akan mengubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Maka di dalam mempersiapkan diri dengan Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah bergantung dan berharap kepada Tuhan. Bertobatlah dan berubahlah. Beribadahlah dan layanilah Tuhan. Terakhir Bapak Ibu, meskipun akan ada keadaan-keadaan yang sulit dan menantang iman kita, akan terjadi di hari-hari ke depan yang akan kita lalui dalam perjalanan hidup kita. Marilah kita ingat Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, dan yang kita percayai adalah Tuhan yang setia. Setiap keadaan Tuhan ada. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar bersama-sama. Biarlah ini boleh meneguhkan dan menguatkan setiap kami yang ada di dalam ruangan ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Sejak kami dari kandungan sampai sekarang kami ada. Kami terus boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang akan terus setia di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk mengetahui, mengingat, dan berubah supaya kami mempersiapkan diri kami dengan Tuhan, supaya kami mau berubah, supaya kami mau melayani dan percaya akan firman dan janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih Bu Ani yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang setia dalam setiap keadaan kita Tuhan.
ada bersama dengan kita. Dan kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan, dan saatnya kita meresponi firman Tuhan ini. Mari kita buka hati kita untuk lebih lagi, sungguh-sungguh lagi percaya penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang setia. Dan kita akan merespon firman Tuhan ini dengan satu pujian dari nyanyian pujian nomor 160, Mulia Setiamu. Sampai kita naikkan pujian ini bait 1, bait 2, bait yang ketiga. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau didoakan, silakan maju ke depan. Kalau Bapak Ibu malu maju ke depan, silakan berdoa pribadi. Mari kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini, Mulia Setiamu. Bait 1, bait kedua sampai bait yang ketiga. Mulia setiamu, ya Allah Bapa, selintas pun sinarmu lenyap, Engkau tetap kasih-Mu pun teguhlah, bagai yang sudah rahmat-Mu tetap. Mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu. Rahmat-Mu ku alami selalu, yang kuperlukan telah tersedia. Perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, ya Tuhan. Musim beralihlah, musim beralihlah, waktu berlalu, surya bulan bintang di angkasa turut bersaksi dengan segenap Allah atas setia dan rahmat Bapa. Mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu, setiamu. Rahmat-Mu ku alami selalu, yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, mulia setiamu, ya Tuhanku. Hapusnya dosaku, hapusnya dosaku, damai abadi, jalan yang terang karena pimpinanmu. Kuasa kini kelak kemenangan, hujan berkat ku rasakan selalu. Mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu,
mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu, yang ku perlukan telah tersedia. Ya setiamu, ya Tuhanku, mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu, yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, setiamu, ya Tuhanku. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kita bersyukur. Kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita memiliki Allah yang setia. Setiap keadaan Tuhan ada di situ. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan memelihara kita. Dan Tuhan siap campur tangan di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Dan kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita di minggu terakhir di bulan Januari ini. Kita masih ada dalam keadaan yang baik, sehat. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga. Kita masih bisa beribadah bersama-sama, berkumpul memuji muliakan nama Tuhan. Itu semua karena kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita tetap yakin ketika kita akan melangkah lebih jauh lagi. Ketika nanti Tuhan percayakan kita ada di bulan yang baru nanti. Tetaplah percaya. Allah tetap setia. Kalau di bulan kemarin Tuhan menyatakan kesetiaannya lewat janji-janjinya dalam hidup kita. Kita yakin dan percaya di bulan Februari nanti, di minggu, di hari yang akan kita lewati ini, kita akan kembali menikmati janji-janji Tuhan. Marilah kita tetap percaya penuh kepada Tuhan, andalkan Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, dan setia sampai akhir hidup kita. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau telah menolong kami, Engkau telah membimbing kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur Engkau boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ini. Biarlah lewat ibadah ini, kami sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Dan kami semua boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur Engkau telah memakai Ibu Ani untuk menjadi saluran berkat rohani bagi kami di siang hari ini. Tuhan berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya bersama dengan kami di tempat ini. Dan Tuhan terus berkati studinya di kampus UKI ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di minggu kemarin Ibu Ani sudah selesai, sudah menyelesaikan studinya dengan ujian proposal. Terima kasih ya Tuhan. Kayak berdoa biarlah selanjutnya Tuhan akan terus menuntun tahap demi tahap, proses demi proses yang harus dilewatinya
untuk menyelesaikan studi S2-nya. Kami berdoa biarlah Tuhan campur tangan, menolong sampai Ibu Ani lulus dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dan berkati kami semua ya Tuhan yang sudah hadir di siang hari ini. Dan kami kembali mempertaruhkan seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Tuhan berkati kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan, studi, bahkan pelayan dan keluarga kami. Kami pertaruhkan kembali ke dalam kasih kuasa Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan terus menuntun kami di sepanjang minggu ini dan memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan pulang ke rumah kami kembali. Biarlah Tuhan menuntun kami, menibakan di rumah kami dalam keadaan yang baik, dan kami siap untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Kristus datang kembali. Amin. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruangan gereja ini, seperti biasa, panitia acara akan menyampaikan pengumuman bagi kita berkenaan dengan kegiatan gereja kita di sepanjang minggu ini. Silakan, Saudari Pan. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan gereja di minggu ini akan diumumkan. Untuk jam doa tanggal 29 Januari besok akan dilayani oleh Ibu Rini sebagai pemimpin acara renungan Pendeta Muda Komang Andreas. Kemudian hari Sabtu jam 6 pagi ada doa fajar yang akan melayani pemimpin acara Saudari Iren, renungan Bapak Coki Situmorang. Sorenya jam 6 ada PKMB, kegiatannya ibadah, yang akan memimpin acara Saudari Angel, renungan Saudari Fani. Dan hari Minggu depan, tanggal 2 Februari, minggu pertama di bulan Februari, ada sekolah minggu, jam 8:30 pagi, dibuka dan ditutup oleh Ibu Astrid. Ibadah umum jam 10 pagi, akan dilayani Inspiration keluarga Bapak Agus Surono. Pemimpin acara Bapak Coki Situmorang, pemimpin pujian Saudari Tasya, pengkhotbah Pendeta Muda Komang Andreas, doa syafaat Ibu April, pembawa persembahan Saudari Gelsin, Saudari Iren, doa persembahan Saudari Iren, pemusik Saudari Fani, nursery Saudari Lingga dan Saudara Doni, penerima tamu Ibu Turi, multimedia Saudari Angel, online service Saudara Christian. Dan minggu depan setelah ibadah akan ada latihan paduan suara, Bapak Ibu diharapkan untuk hadir, anggota paduan suara. Terima kasih semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
You are one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you and Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. So Jesus, He can die. My sin was great, Your love was greater. Oh, I could us now. What a wonderful day. What a wonderful day. Of Jesus Christ. What a wonderful day. Nothing compares to me. What a Jesus. What a wonderful day. Jesus. Sweet. To sing you, to sing you, put my heart into the silence, the ghost of sin, the heavens tell me you have, you exist, you exist,
Tolong kecil, tolong kecil.